Oke teman-teman, kembali lagi dengan salah satu channel yang tentang airsoft gun dan juga teman-temannya. Nih kita sudah ada di Tosaurus. Teman-teman bisa lihat masih banyak koleksi di sini yang teman-teman bisa miliki dengan updatean kekinian unit airsoft gun. Nih salah satunya yang pernah gue bahas. Bahasanya sudah ada updatean dari bahan materialnya, seperti di sini kan bahannya ada bagian metal, ada polimernya, dan sekarang ada karbonnya. Karbon yang suka ada di motor-motor itu dipakai supaya motor lebih ringan. Ini sekarang diterapkan di unit airsoft gun. Dekat nih teman-teman. Tuh lihat. Ada garis-garis karbon. Tuh, ya kan? Itu sudah mulai diterapkan di unit airsoft gun. Ini ada beberapa material yang dicampur-campur nih. Kayak bodinya tuh di bagian bodinya tuh metal. Di bagian popornya itu plastik, ya kan? Di sini polimer, iron setnya, dan pada bagian handguardnya itu karbon. Ini unit udah pernah gue bahas, jadi teman-teman silakan aja cari. Banyak teman-teman yang nanyain tentang bang review unit ini, bang review unit ini, padahal sudah pernah gue bahas. Memang sengaja di setiap thumbnail video gue itu nggak gue tulisin jenis atau merek dari unitnya, karena memang nanti ada dolar kuningnya teman-teman. Jadi selalu gue pakai judul-judul lain. Tapi kalau emang teman-teman pengen langsung ke sini, bisa lihat sekaligus, dan sekali lagi hanya bisa megang-megang ya. Kalau udah beli, udah deal, baru kalian bisa coba. Dan jangan lupa bahwa unit ini adalah unit mainan, tidak diperuntukkan untuk kebutuhan di luar kebutuhan olahraga teman-teman. Untuk milikinya pun juga cukup harus ada effort ya, seperti lu harus bikin SIPA, itu surat izin pemilikan airsoft gun, KTA, dan semua itu persyaratannya pernah gue bahas juga di video-video gue sebelumnya. Jadi silakan tontonin, mumpung masih ada waktu liburan kali ya, yang masih mau libur, tontonin video-video SG sebelumnya yang membahas tentang persyaratan, kenapa airsoft gun dibuat seperti ini itu pernah gue bahas. Sekarang kita akan masuk ke unit terbaru lagi yang belum ada di pasaran manapun di Indonesia. Kata yang punya nih, ya kan? Jadi memang ini unit baru datang dan cuma satu-satunya di review di channel Selamat Gini Hari per tanggal 20 April 2024. Unitnya itu sebenarnya sama dengan unit ini nih. MK18 Mod 1. Kalau ini itu terbuat dari bahan metal, ya kan? Handguardnya metal. Lalu bodinya metal. Sisanya terbuat dari bahan polimer seperti bastok dan pistol grip. Lalu apa yang menjadikan unit yang akan gue bahas ini menjadi unit yang istimewa, unit yang affordable, yang bakal rame di pasaran? Mari kita langsung aja ke meja review teman-teman. Kita bandingkan dengan unit yang ini. Ini dari unit namanya apa nih? FC, MK18 mereknya apa? King Arms teman-teman. Kita akan membahas dua unit dari produk King Arms. Ini keren teman-teman. GBBR nih ya? AEG. Ini AEG yang akan kita bahas GBBR. Apa bedanya? Cekibrot. Jadi kalau kita kebanyakan ngomong kan tenggorokan haus nih kan, nggak baik buat kesehatan. Jadi kita minum Pristinite ya kan. Kali aja ada minuman lain yang mau masuk untuk mengendorse kita SGH dan Tosaurus. Minum dulu ah. Nggak ada manis-manisnya, kayak air putih biasa, itu. Nah, ini King Arms dan ini King Arms, sama-sama MK18 Mod 1. Ini udah keren banget nih, meskipun dia pakai baterai ya, Nov. Dan yang ini yang terbaru, jadi namanya King Arms MK18 Mod 1 TWS Light GBBR. Ya, yang harus digarisbawahi adalah Light GBBR-nya. Oke. Nah, pada awal tahun 2002-2003 banyak orang mencari airsoft gun itu yang mendekati dengan real steel-nya. Artinya dari segi finishing-nya, dari segi materialnya. Kalau kita ngomongin materialnya, artinya juga akan berpengaruh kepada beratnya. Nah, karena yang real steel itu banyak menggunakan bahan metal, ya kan,
Ya makanya replikanya juga banyak menggunakan bahan-bahan metal seperti salah satunya ini. Buat teman-teman yang suka main airsoft gun jenis military simulasi yang ingin seperti kelihatan tentara beneran, tentunya dia akan memilih unit seperti ini, misalnya M4 MK18 mod 1-nya dengan berbahan dasar metal. Biar plek ketiplek sama kayak si real steel-nya atau real ops-nya ya, yang menggunakan unit-unit seperti ini. Tapi terkadang buat teman-teman, jadi main airsoft gun itu nggak cuman sebatas perang-perangan, ada berbagai kategori ya. Seperti teman-teman yang suka kompetisi airsoft gun. Lalu juga ada yang suka hanya main perang-perangan nih, sukir sebutannya teman-teman ya kan, memang perang-perang di hutan, yang cuman yang cuman menghabiskan satu sama lain musuhnya gitu kan. Jadi nggak ada strategi hanya sebatas fun aja. Dan juga ada yang sifatnya itu reenactment, jenis kegiatan airsoft gun yang reenactment atau mungkin bisa disebut juga tentang military simulasi oleh para girdo-girdo. Jadi mereka ini adalah memang mengikuti kegiatan airsoft gun semirip mungkin dengan tentara aslinya, real ops-nya, dari mulai pakaiannya, terus senjatanya, semuanya dimirip-miripin. Makanya itu diciptakanlah replika unit airsoft gun yang berbahan dasar metal untuk kebutuhan mereka yang suka military simulasi atau kegiatan reenactment tadi gue bilang. Itu mereka sebutnya girdo atau reenactor. Tapi buat mereka yang suka kegiatan kompetisi ataupun skirmish biasa menggunakan bahan dasar metal, itu mendapatkan satu kesulitan karena berat ya teman-teman. Karena mereka sifatnya speed digunakan dalam kegiatan skirmish ataupun kompetisi. Nah, King Arms mempunyai ide brilian nih, di mana dia juga menciptakan MK18 mod 1 GBBR yang bisa dipakai juga untuk kebutuhan teman-teman sukir atau kompetisi, dan juga bisa dipakai teman-teman yang suka military simulasi atau reenactor. Ya, artinya bentuknya sama, ya kan, 1:1, tapi yang membuat beda adalah dia menggunakan seluruhnya bahan dasar polimer. Artinya dia tidak seberat dengan yang ini, ya kan. Ini hampir seluruhnya menggunakan bahan dasar metal dari body sampai ke handguard. Ini seluruhnya terbuat dari bahan polimer, seperti yang dipakai pada bagian popor dan pistol grip di KWA yang jenis ini, KWA King Arm yang jenis ini. Nah, dengan adanya King Arms mod 1 MK18 dengan bahan dasar polimer, tentunya mereka yang suka skirmish dan suka kegiatan military simulasi bisa menggunakan unit ini sekaligus, tidak perlu mempunyai banyak unit ya kan, gitu teman-teman. Jadi enteng banget teman-teman. Tuh, seperti pada unit-unit kekinian yang pada akhir 2003 masuk ke toko, itu banyak menggunakan bahan dasar polimer di seluruh bagian bentuknya. Tadi gue bilang karena untuk kebutuhan speed, kebutuhan efisiensi lah. Nah, jadi karena itulah unit ini akan menjadi unit yang affordable di pasar nanti. Ini sekarang per tanggal 20 April 2024 belum ada nih di pasaran manapun di Indonesia. Baru ini ada di toko Toys. Ini pun juga belum dipasarkan, hanya sebagai sampel. Nah, dari situlah teman-teman harus kita lihat bagaimana performa ketika kita tembakan nanti, dan dari segi materialnya ya, apakah juga asik kalau kita beli gitu kan. Menurut gua sih dengan unit seenteng ini, dengan desain yang semirip mungkin dengan unit MK18 aslinya, seperti pada yang metal punya, itu asik banget buat dipunyain teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang suka nguber-nguber lawan, ini enak banget buat tangan satu. Tuh, kalau ini nih, ini cukup berat. Ini beratnya bisa sampai 3 kiloan. Ini kalau ini sekitar nggak sampai 1 kilo gue rasanya. Ya kalaupun mentok 1 kilo. Gue belum buka buku pedomannya karena memang bener baru datang di toko, gue langsung buka, gue langsung review.
Begitu. Mari kita lihat dari dekat. Oke teman-teman, kita akan lihat secara dekat. Kalau lihat secara kasat mata, ya kan, ini yang atas meskipun terbuat dari bahan polimer tidak terlihat seperti bahan polimer. Kalau kita lihat yang bawah ini yang menggunakan bahan metal itu mirip teman-teman. Kalau secara kasat mata ya, tapi kalau kita deketin secara dekat baru kita lihat, baru bisa kelihatan, ya kan? Bahwasanya yang ini terbuat dari metal. Apalagi kalau kalian bisa datang sendiri, bisa diraba, itu kelihatan sekali. Yang berbahan dasar metal itu dingin, yang ini enggak, biasa aja. Ya warnanya namanya polimer ya. Tapi memang yang polimer ini dibuat sedetail mungkin finishingnya supaya tetap terlihat seperti metal teman-teman. Nah, karena untuk kebutuhan, mungkin kebutuhan skirmish, kebutuhan kompetisi, untuk detail-detail markingnya itu memang tidak dibuat atau tidak ada di pada bagian KWA yang model ini, TWS Lite ini, ya kan, beda dengan yang model ini teman-teman, karena memang ini dibuat semirip mungkin dengan aslinya, cerita aslinya, dia memang marking-markingnya itu dibuat juga tuh di bagian bodinya, ya kan, banyak marking kan. Nah kalau yang ini itu polos-polos saja, memang disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Biasanya kalau anak-anak yang doyan sukir, doyan skirmish itu nggak butuh detail lah, nggak butuh detail pada bagian-bagian markingnya. Tapi kalau anak-anak yang suka namanya military simulasi, reenactor, ya kan, Geardo, itu namanya marking itu sangat banget diincer. Jadi memang diciptakan untuk kebutuhan yang berbeda oleh si King Arms ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang suka larian, ini pilihannya. Nah, di sini sama-sama ada bolt locking. Karena ini cuman sebagai apa namanya listrik, dia mungkin hanya sebagai untuk ngelock bolt locknya. Kita lihat coba ya. Enggak. Nah, iya nih. Ini kan ketika kita tarik bolt locknya, boltnya ini kebuka nih, covernya nih. Untuk merilis si cover ini tutup lagi, kan ini kebuka cuma hanya untuk mengatur hop up nih. Nih. Mengatur hop up itu adalah untuk mengatur naik turunnya BB ketika kita tembakan. BB-nya ke bawah, kita puter, BB ke atas, kita turunin, kayak gitulah. Nah, untuk menutup kembali, ini kita pencet nih si tombol bolt release-nya. Kita pencet nih, gue pencet nih, dia akan nutup. Nah, tuh begitu. Tapi sebenarnya kalau untuk di real steel itu adalah ketika lo BB-nya habis, ya kan? Dia akan mengunci nih teman-teman, dia akan ngebuka. Nah begini nih di real steel-nya. Nah untuk mengembalikan boltnya ini supaya dia balik lagi seperti ini, dia akan kita pencet si bolt release-nya. Sama dengan mekanisme pada unit GBBR. Nah itulah pada unit GBBR. Nanti kita akan praktekkan maksud yang gomongin, ya kan. Lalu untuk pada bagian selektornya sama aja, ada save, single, dan burst. Kan juga ada. Oh untuk bagian iron setnya itu beda teman-teman, beda bentuk, ya kan. Tuh lihat, perhatikan beda, sisanya sama. Udah. Kalau untuk MK18 udah sering gua omongin, jadi kita langsung tes aja. Tapi intinya kehadiran King Arms MK18 Mod 1 TWS Lite GBBR ini akan menambah ramai apa namanya munculnya desain-desain baru dari berbagai brand, terutama King Arms ini memulai dengan jenis airsoft gun dengan detail yang bagus, tapi tetap affordable buat kita mainkan di kompetisi ataupun di skirmish. Oke teman-teman, sekarang udah keisi BB-nya dan gasnya. Nah ini adalah salah satu GBBR yang memang harus di unlock dulu safety-nya, baru kita bisa kokang. Ini dalam posisi safety nih. Nih, kalau safety itu triggernya kita nggak bisa pencet. Dan kokangnya nggak bisa nih. Jadi jangan dipaksa. Ya, kita pindahin dulu selektornya ke bagian single. Lalu bisa kita kokang. Setelah itu kita masukin. Ini enteng banget coy, tuh, makanya disebut TWS Lite. Kita tes dulu, bunyinya bulet, ya kan, sebulet kue apem.
Kita lihat kita lihat EPS-nya untuk single berapa? 424. Gede juga ya untuk startnya. Dua kali. Turun. Ya wajar kalau GBR. Kita coba burst. 407. Coba kita lihat gimana pada saat kita tembakan recoilnya. Recoilnya asik, jadi pipi kita juga ikut bergetar nih. Tuh. Tuh. Nah, ini tadi gue bilang, bahwasanya kalau unit GBR ketika sudah habis, dia akan lock, boltnya akan ke belakang nih. Ya, jadi teman-teman tinggal buka. Nih ada bolt release-nya. Ada bolt release, make release-nya nih. Kita pencet. Ya kan, kalau teman-teman main lagi dengan magazine yang sudah terisi penuh, kita masukin lagi, lalu kita bolt release-nya kita tekan, dia akan nutup, kita bisa langsung main lagi. Tapi kalau sudah selesai main, ya sudah, kita tinggal pencet aja nih si bolt release-nya. Pencet ya. Gitu. Oke, ini sangat enak buat dipakai kompetisi, buat dipakai sukir tadi gue bilang, tapi mungkin buat teman-teman yang suka reenactor atau Girdo, mungkin akan memilih yang model King Arm yang model terbuat dari bahan metal, karena sebelumnya gue lihat banyak orang-orang yang beli MK14 Mod 1 itu udah beli sayang tuh, dia dimodif sendiri, dibikin sendiri dengan bahan-bahan yang memang ringan, kadang dipasangin atau dikreasikan dengan bahan-bahan 3D printing. Nah sekarang nggak usah lo kreasikan, nggak usah lo padu-padankan dengan apa yang pernah lo beli langsung dari pabrikannya. Nih King Arm udah langsung ngeluarin yang model beginian, GBR pula, dan bahannya polimer. Jadi sangat enteng, enak buat lari-lari, buat ngejar-ngejar lawan. Oke, belum ada di pasaran manapun ya, kata yang punya. Jadi nanti ketika sudah rilis, tentunya akan semoga setelah video ini tayang sudah rilis ya, Nov ya. Jadi selama pas gue bikin video ini belum rilis, tungguin aja, pantengin aja Instagram Mitosaurus. Semoga ketika sudah tayang lu dapetin unit ini, karena susah tentunya nih. Pasti bahkan banyak berebutan para seller yang menjual unit ini nantinya. Oke, sampai di situ dulu. Salam jajan. Oke, ini Daca. Lagi